Nih ya, ini nih isooktana nih. Nah, ini yang bentuk tadi tuh, nda. Jadi ada namanya tuh secara ini tuh IUPAC ya penamaan ini, nda. Nah, yang ini isooktana itu dikatakan adalah trivialnya namanya. Jadi penamaan senyawa itu ada dua, IUPAC dan trivial. Kayak ada di, tri, tetra itu pasti IUPAC ya kita bilang. Oke. Bensin dan bilangan oktan ya. Lanjut ke bawahnya. Ini kayaknya rangkuman yang tadi ya. Ya, ceritanya. Nih kan, tuh. Jadi knocking itu tuh ada dua, nda, bukan hanya MTBE setahu saya. Kalau ditanya MTBE sama TEL bagus yang mana, pasti TEL jawabannya. Ya, seingat saya itu ya maksudnya. Nanti Indah cek ulang. Nah, di sini juga dikatakan isooktana tuh maksimal angkanya adalah 100%, tidak mungkin di atas angka itu ya. Kalau alkohol bisa dia punya angka oktan 112 bahkan ya. Nah, ini dia ngejelasin bahan zat knocking ya, zat knocking. Ada timbalnya di sini ya. Dan biasanya timbal ini yang kita hindari ya, kita hindari karena cukup bahaya kalau kehirup ke tubuh. Nah, ini MTBE-nya. Berarti kalau tadi dia timbal berarti TEL sama MTBE itu bagus MTBE, Indah. Ya, kalau bisa bahan bakar itu tidak mengandung timbal. PB, plumbum ya. Nah, ini bentuknya si MTBE, metil etil metil tersier butil ya, metil tersier butil ether. Ya, jadi senyawa ether ini. Nah, ini etanol tadi ya. Etanol tuh alkohol, nda. Ya, nama lainnya adalah alkohol. 112 ya dia punya. Yang ini materinya dampak reaksi pembakaran hidrokarbon. Jadi peta konsepnya pembakaran senyawa hidrokarbon, kalau bakar pakai oksigen ya, nda. Nah, kalau dia sempurna hasilnya CO2 dan H2O di bagian kanan nih, di bagian panah. Bagian kanan setelah arah panah. Kalau tidak sempurna, dia itu menghasilkannya CO, bukan CO2, CO, karbon monoksida. H2O-nya tetap. Nah, bahayanya ini CO2 itu ya bisa menghasilkan namanya kayak sekarang Nindah, namanya tuh global warming. Ibarat kata yang awalnya mungkin Semarang tidak sepanas itu, sekarang tuh kayak makin menjadi-jadi, Ndah. Ya, makin menjadi-jadi panasnya. Jadi kayak di rumah juga nggak betah segala macam. Nah, itu sudah dampak global warming ya. Kendaraan sudah banyak, polutan dan kawan-kawan. Nah, kalau yang CO itu dia bersifat racun di dalam darah. Nah, yang gas SOX, ini SOX itu bisa SO2, bisa SO3. Nah, itu menyebabkan hujan asap. Sedangkan NOx, bisa NO2, bisa NO3, itu menyebabkan kabut asap, smoke di sini. Dan ada partikulat karbon dan PB. Karbon ini bisa dikatakan baik tubuh, tapi kalau dia kebanyakan itu bisa mengakibatkan kanker ya, Indah. Makanya polutan ini enggak hanya dari sini ya, Indah. Misalnya Indah makan sate, itu kan sebenarnya kalau di prosesnya panggangan itu bukan panggangan ya. Bara apinya tidak boleh kontak langsung dengan material. Kalau makan sate kan itu ya. Nah, beda dengan yang kayak makanan mungkin bahasanya apa ya, Koreaan lah ya, yang kayak barbecue itu ya. Ya kan pakai panci anti lengket lah atau apa ya, itu kan di wajannya. Nah, jadi si materialnya itu tidak langsung dengan berkontak dengan api. Ngatasinya bagaimana? Konverter katalitik, electronic fuel injection, penghijauan berarti tanam pohon ya. Nah, ini yang digadang-gadang fuel cell ya, sel bahan bakar. Makanya sekarang itu lebih kepada mobil listrik ya, mobil listrik segala untuk menghindari dari penggunaan hidrokarbon. Jadi nggak pakai bensin lagi, jadi ngecas saja ya. Oke. Di sini ada istilahnya glosarium pembakaran sempurna. Kalau pembakaran sempurna berarti menghasilkan gas CO2 dan uap air. Kalau nggak sempurna dia CO dan H2O.
Nah, efek rumah kaca ini adalah akibat dari global warming karena CO2 yang dihasilkan itu kan harusnya dipantulkan kembali ke angkasa ya. Tapi ternyata terhalang ya, ceritanya di sini inframerah terperangkap lah gitu. Jadi akibatnya itu. Sedangkan hujan asam ini yang tadi H2SO4 atau H2SO3 ya. Lebih kuat mana H2SO4 dengan H2SO3? Ya H2SO4. Semakin banyak O-nya, maka itu dia makin lebih bahaya. Termasuk yang NO2 dan HNO2 dan HNO3. Itu lebih bahaya sih NO3, makin banyak O-nya. Nah, ini yang tadi partikulat, karbon dan si timbal. Ya, ini bisa iritasi, mata perih, sesak napas, merusak ginjal kalau masuk ya. Nah, mungkin juga kadang-kadang ada tuh motor FI ya. FI itu aduh kok jadi lupa ya. Saya suka ngomongnya bukan FI ya. Motor injection. Nah, motor injection itu dia mintanya intinya kalau di beberapa kendaraan itu hemat bahan bakar kalau bahasanya ya. Ada konverter katalitik, dia pengendali emisi buangan, mengubah gas-gas yang keluar dari kendaraan itu menjadi tidak berbahaya kembali. Oke. Nah, ini ya. Ini kalau di Jakarta biasa ada bentor gini ya. Nah, ini nih yang suka ngepul-ngepul gini nih. Waduh, bahaya ya. Pembakarannya itu udah ada CO2, CO, NOx, dan timbal. Mungkin kalau sesekali sih Indah nggak akan batuk banget, tapi kalau yang udah sering kesana tuh kayak batuk 100 hari ya Indah, nggak kelar-kelar kalau kita bilang. Terus ada asap pabrik di situ ya, asap pabrik yang gelap seperti itu ya ceritanya. Apa namanya? Asap yang timbul dari cerobong pabrik berbahan baku batu bara ya di sini ya. Asap mengandung sulfur dan penyebab hujan asam ya. Ini banyak nih. Kalau Indah coba main ke dermaga tuh ada tuh ya yang corong kayak gini namanya chimney Indah. Indah coba nanti diajakin sama Mbak Uma muter-muter ngeliatin deket-deket pabrik sana teh ada ketemu kayak gini nih ya. Hari ini nggak tahu di Semarang kan nggak ada ya di Semarang mah. Apa namanya? Jadi bisa nemuinnya hanya di Jakarta kendaraan ini. Ada Indah mau tanya? Enggak. Belum ada ya, oke. Ke bawah lagi, ini reaksi pembakaran ya ceritanya. Pembakaran hidrokarbon yang tadi ya sempurna nggak sempurna ya. Nah ini kalau ini sempurna Ninda, karena terbentuk di sini adalah ini nih, ada CO2 sama H2O. Nah kalau dibakar, namanya itu ya pakai O2, ya namanya dibakar ya. Nah, nanti tinggal disetarakan zatnya ya, zat yang di kanan sebagai sebagai reaktan, yang sini ya reaktan ya. Reaktan yang sini nih. Kalau ini produk. Ya. Nah, ketika dia tidak sempurna, nah ini nih hasilnya nih, yang tadi ya. Ada partikulat nih, si C-nya nih ya, bisa jadi. Kalau ini tuh, kalau rata-rata di lapangannya itu kalau Indah belajar di sekolahan tuh, paling dia cuman gini aja, T38, ditambahkan oksigen, kalau dia nggak sempurna hasilnya tuh CO plus H2O, gini. Cuman kalau hasilnya seperti ini tuh berarti hasil eksperimen dah. Yang kayak gini nih ya. Lengkap banget nih. Ada CO, ada CO2-nya. Berarti itu hasil eksperimen. Ya.
Nah, jangan diikutin kalau yang ini. Ini umumnya yang di sini. Ya, yang umumnya ini. Nah, yang ini yang bahaya. Polusi asap disebabkan sisa-sisa. Nah, karena tidak sempurnanya bahan bakar. Gimana caranya nggak bisa sempurna itu? Mungkin kendaraannya sudah tua, ya masih dipakai, knalpotnya udah pecah dan kawan-kawan, sehingga saringan untuk saat dia ada ruang pembakaran itu tidak tersaring dengan baik, ya kita bilang. Memang sebenarnya harusnya ada regulasi ketika kendaraan itu umur sekian tidak boleh dipakai lagi atau harus dihancurkan. Beberapa di negara luar itu melakukan itu, Indah, per berapa tahun itu tidak boleh kendaraan itu dipakai kembali, jadi harus dihancurkan, bukan didaur ulang. Nah, dampak pembakaran hidrokarbon nih, CO2 seperti ini kalau panas ya. Jadi CO2 itu kan panas ya, Indah. Nah, harusnya ketika dia masuk ke dalam bumi dan harus keluar, ternyata tidak bisa keluar, jadi tertahan nih, tertahan di dalam bumi ini. Ketika tertahan ini kan panasnya jadinya panas di dalam bumi ya kita bilang. Nah, sama dengan CO2, jadi ada ambang batasnya, yaitu 22 ppm ini ya, bukan ppn ya, ppm. Ini kalau masuk, Indah, kamu bisa lemas dan akhirnya mati dengan cepat kalau kita bilang ya. Nah, ini kalau misalnya lagi kebakaran tuh ya, makanya orang mudah panik, mudah apa itu, dia mati lemas dan akhirnya tuh meninggal. Karena apa? Karena hemoglobin. Jadi kita tuh memang bisa menghirup oksigen. Sebenarnya tubuh ini bisa menghirup berbagai gas, Dah. Tapi kita kan bernapas sebaiknya dengan oksigen ya. Ketika ada zat lain selain oksigen, tubuh kita tuh lebih reaktif dengan zat yang lain selain oksigen. Nah, ini partikulat yang tadi karbon dan timbal masuk ke paru-paru nih ceritanya. Ya, pernapasan, merusak ginjal dan kawan-kawan. Ini teh bukan paru-paru ya, ginjal ini mah ya. Kok ginjal sih? Ya benerin paru-paru ini. Napas ya, ada alveolus soalnya. Nah, hal-hal ini nih, ada SO2, NO2, dan NO3. Ketika hujan nih, aduh, siap-siap ya. Jadi tahapannya dari SO2 tambah oksigen, jadinya SO3. Nah, ini lain dah. Ini SO2, bukan dibakar ya, Nda. Kalau yang ini. Jadi memang ada beberapa zat, itu prosesnya sudah ajek kayak seperti ini. Nah, lalu ketika SO3 bergabung ketemu dengan air, dia akan mengikat menjadi H2SO4. Yang ini yang jadi bahaya. Lalu di sini cara mengurangi dampak pembakaran hidrokarbon, ya penghijauan, banyakin pohon, segala macem ya. Terus ada fuel cell. Nah, ini fuel cellnya nanti Indah coba di YouTube nonton video tentang mobil listrik ya kita bilang. Jadi hasil pembakarannya itu nanti Indah bukan CO2 tapi H2O ceritanya. Nah, yang ini konverter katalitiknya ya, biasanya dipasang di dalam kendaraan ya ceritanya di sini. Dia untuk mengubah polutan-polutan yang di luar tadi. Nah, ini electronic fuel injection. Nah, dengan ini tuh kayak apa ya, kalau saya bilang lebih irit bahan bakar kalau bahasa di dunia singkat saya ya. Nah, ini dia menghasilkan pembakaran sempurna. Udah irit sempurna lagi ya kita bilang. Bagus banget nih dicari semua orang. Nah, jadi dengan kita penghijauan, bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, pakai tenaga surya kan berarti energi terbarukan ya. Terus ada sel bahan bakar, pakai konverter, terus ini bahan bakarnya. Jadi itu bagus. Nah, ini ada contoh soal nih. Ya. Kalau ada bahan bakar hidrokarbon bercampur dengan zat pengotor, maka pembakarannya itu akan menghasilkan polutan, yaitu SO2, yang dapat menyebabkan greenhouse effect. Apa tuh greenhouse effect? Itu greenhouse itu maksudnya rumah kaca, efek rumah kaca berarti itu global warming. Yang intinya CO2 yang tadinya masuk ke dalam bumi harusnya bisa dipantulkan kembali ke angkasa, itu jadi tertahan di dalam bumi. Nah, CO2 yang bersifat panas itu akhirnya memanasi bumi, ya kita bilang. Nah, terus di sini ada akibat kontaminasi dari SO2 gimana nih? Nah, tadi kan SO2 kalau dia dikasih oksigen jadi H2SO3, ini bukan HSO, ini hasilnya bukan ini ya. Hasilnya tuh cuman SO3 saja ya. Nah, ketika SO3 bereaksi dengan hujan atau air lah kita bilang, biasanya hujan ya, yang diharapkan itu hujan karena dia kan gas-gas itu ada di alam ya, ada di atas permukaan kita. Ketika dia kontak itu berarti gasnya terkungkung di dalam si
air tersebut, air hujan tersebut, sehingga menjadikan H2SO4. Nah, ini rangkuman yang tadi yang udah dijelaskan. Ya. Terus ini ada penugasan mandiri. Oh, ini mah yang tadi ya. Sempurna nggak sempurna ya ceritanya. Ini hanya teori yang ini ya. Kalau sempurna itu mana ya caranya nih? Oke, kita coba jawab. Berarti dia pakai zat apa sih nih? Pembakaran bensin pada mesin kendaraan menghasilkan energi ini. Biasanya kendaraan yang berumur tua akan menghasilkan asap ini. Nah, kalau ini Indah bisa pakai isooktana, bensin ya, isooktana ya. Jadi di sini isooktana tambahkan oksigen, hasilnya CO2 dan H2O. Delta H-nya dari mana? Delta H-nya itu didapat dari H produk dikurang H reaktan. Nah, lihat dulu di sini dia udah kasih tahu jika bensin dianggap senyawa oktana. Oh, oktana saja nih, senyawa oktana, anggap aja C8H. Kita anggap aja sini C8H18 dibakar. Ya. Jadinya adalah, saya mau yang sempurna dulu ya, tambah H2O. Lalu kita setarakan dulu Indah di sini. Ini adalah 8 berarti ya. Terus di sini 18 berarti sini 9. Berarti 8 kali 2 kan 16 nih O-nya. 16 tambah 9 berarti 25. Sedangkan ini 25 kali ini berarti 25 per 2. Saya tinggal kalikan 2 saja di sini. 2 C8H18 ditambah 25 O2, hasilnya tuh sini 16 CO2 tambah 18 H2O. Ini yang sempurna. Nah, dikatakan delta H itu adalah H-nya produk dikurangkan H-nya reaktan. Nah, koefisien ini berlaku. Seperti itu. Dia katakan energinya segitu ya. Jadi udah dapet nih delta H-nya, dia langsung ngasih hasil ya. Berarti delta H-nya adalah negatif 5460 kJ. Negatif ini arti kata dia melepas energi keluar. Nah, ketika ditanya yang tidak sempurna, maka tinggal kita ubah di sini. Ya. C8H18 tambahkan oksigen. Hasilnya adalah CO ditambah H2O. C-nya 8, maka sini 8, H-nya 18, maka ini adalah 9. 8 tambah 9, 17. 17 berarti sini 17 per 2. Maka semua saya kalikan 2. 2C8H18 tambah 17O2, hasilnya adalah 16CO ditambah 18H2O. Nah, ini yang tidak sempurna. Terus energinya berapa? Kata dia di sini tadi dia udah ngasih tahu itu adalah minus. Oh, salah. Oh iya benar. Mama. Mana ini? Tinggal Indah tulis ya, minus 2924 ya, hasil yang tidak sempurna ya di sini. Nah, itu. Berarti yang ini udah kejawab. Kenapa nggak sempurna, menghasilkan lebih boros ya? Iya. Nah, Indah jelaskan di sana ya. Polutannya apa? Yang tadi timbal, CO2, CO, H2O, itu yang paling parah. Oke. Nah, ini gas lain yang dihasilkan dari pembakaran hidrokarbon. Nah, ini flashback lagi ke sana. Ya, pengotornya tadi kan, gas lain yang dihasilkan apa? Ya, ada timbal, ada dari pembakaran H2O ya, ada dari pembakaran hidrokarbon bisa CO, bisa CO2 ya, karena H2O versinya adalah liquid ya di sini.
Zat pengotor bahan bakarnya apa, gas dari kontaminasi udara apa. Ini lebih banyak teori. Nah, oke, sekarang kita latihan ya, Nda. Latihan karena waktunya udah pendek nih ya. Kita kejar yang ada ya. Gas yang berbahaya yang ditimbulkan asap kendaraan bermotor. Apa Ninda? Gas yang berbahaya. H2O itu tidak berbahaya. CO2 tidak berbahaya ya, Nda. Berarti jawabannya yang ini. Gas hasil pembakaran bensin menghasilkan hujan asam. Asam, iya. Ya. Gas hasil pembakaran efek rumah kaca. Rumah kaca, iya. Kan tadi ya, rumah kaca. Hasil utama pembakaran minyak bumi adalah gas karbon dioksida dan uap airnya terbakar. Peningkatan CO2 udara dapat mengakibatkan panas. Ya, kalau panas berarti esnya jadi mencair. Ya, matinya beberapa jenis makhluk hidup. Nah, ini nggak ada urusannya ya. Kalau mencair berarti permukaan suatu tempat itu menjadi tinggi karena air laut. Jadi mencairkan airnya bertambah. Di bawah ini langkah-langkah untuk mengatasi dampak negatif pembakaran bensin. Ya, kita tadi pakai FFI, penghijauan, konverter katalitik. Terus kita pakai penggunaan bahan bakar alternatif lama, iya. Lah kalau kita nambahin PB, aduh, tambah parah ini ya. Oke. 6. Oh, udah ya? Kita lihat kuncinya ya. Oh, ini udah habis. Sebentar. Oh, bukan. Yang tadi ya. Jawabannya ini ya. Oke, nomor 1 benar jawabannya Nda. Jadi, gas berbahaya itu dia adalah CO dan timbal. Gas yang berbahaya ya. CO2 itu sebenarnya nggak berbahaya kalau keluaran dari kendaraan bermotor. Nomor 2, itu dia bilang gas yang timbul hujan asam. Benar, SO3. Nanti itu dia kalau ketemu air, kalau ini ditambahin dengan air, itu jadinya adalah H2SO4. Ya, ini yang bahaya nih ya. Terus nomor 3, efek rumah kaca, ya A, CO2, panas ya. Hasil utama pembakaran minyak bumi, ya apa ini jawabannya? 4. Oh, jawabannya kok B ya? Pemanasan global, greenhouse effect, bingung saya. Kan kecuali ya jawabannya ya Nda. Nah ini saya agak bingung ya. Nomor 4 ya, harusnya jawabannya matinya beberapa jenis makhluk hidup. Iya, karena panas itu tidak menyebabkan kematian ya maksudnya. Tapi malah suhu di bumi meningkat, adanya greenhouse, kayak gini ya segala macam. Nomor 5 D, benar. Karena kalau adiktif PB berarti nambahin ya. Oke, Indah ada mau tanya dulu? Iya, yang tadi yang pembakaran sempurna tidak sempurna. Oh, yang sempurna nggak sempurna. Ini Indah. Nek sempurna pakai oksigen dah. Hasilnya CO2 dan H2O. Kalau ndak sempurna hasilnya CO2 dan H2O. Lah ini kan udah selesai, tinggal disetarakan saja persamaannya, jumlah atomnya kanan dan kiri, seperti itu. Jadi diingat-ingat, kalau sempurna itu hasilnya produknya CO2 H2O. Kalau nggak sempurna secara reaksi biasa itu CO2 dan H2O gitu. Oke, nangkep? Iya. Oke.
Oke, kita lihat ya, ini ada soal ya. Wow, panjang amat ini. Oke. Berdasarkan wacana tersebut, wah baca dulu ini ya, mengurangi pencemaran polusi udara oleh seorang pelajar adalah menggunakan energi berlebihan. Wah, iki yo salah toh yo. Ya. Ikut menjaga tidak buang sampah. Oke, mengurangi jalur hijau. Aduh. Ya, salah nih. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Oke, nangkep. Menggunakan botol minum terbuat dari plastik yang dibuang tidak ini. Pencemaran polusi ya? Apa hubungannya dengan botol minum ya? Kalau kendaraan motor masih ikut. Nah, ini buang sampah loh. Kan ini ditanya polusi udara kok ya. Jadi ini jawabannya saya lebih tertarik D. Lanjut nomor 2, pembakaran tidak sempurna berarti CO2 dan H2O yang hasilnya. Mengapa ini bahaya? Karena dia bisa mengikat ke hemoglobin. Bahaya nih ya ceritanya. Bukan menghasilkan jadi CO2 yang beracun, bukan. Jadi hemoglobinnya mengikat ke sana. Nomor 3, dampak hidrokarbon hujan asam seperti ini. Penyebab terjadinya hujan asam ya karena ada SO2. Ya, SO2. Nah, ini reaksi gas SO2 dan selanjutnya dengan uap air. Iya, karena ada uap airnya, ada airnya ya. Oke, saya jawabnya yang ini. Reaksi SO2 SO3 dengan uap air. Sebenarnya bukan SO2 dengan SO3 sih, sebenarnya SO3 dengan air ya. Ini jadi bingung juga ya jawabannya ya. Kalau yang ini nggak ada, kalau ini saya bertanya ya. Sebenarnya kan reaksinya ini kan berantai ya, SO2 dengan SO2 SO3. Oh ya, oke. Ini ya, dia ngeliatin ini ya. Ini reaktannya Ninda. Ini reaktannya. Nomor 4, senyawa NO dan NO2 tidak beracun pada tubuh, tetapi tergolong pencemaran. Iya, karena dia yang bisa ngakibatin apa ini? Apa Anda? Astaga. Hujan asam. Loh, hujan asam? Bukan, hujan asam mah SO. Hujan asam itu SO2 dan SO3. Ya, ini ndak ada masalah dengan halilintar ya, nggak ada. Bisa A, B, C. Saya lupa iritasi mata dan smogging tadi apa ya? Mungkin ini ya. Ya, saya mungkin ini ya. 5, negara OPEC kita itu. Oh, halo, dah? Nah, yang ini kan negara OPEC kita, jadi tidak boleh kita pakai bahan bakar berlebihan. Kenapa nggak boleh berlebihan? Ya, satu pasti kita akan kehabisan bahan bakar ya. Ceritanya kita tidak boleh menggunakan secara berlebihan ya, karena kita akan kehabisan bahan bakar. Ya, bisa juga sih ya, kita akan mengalami polusi yang sangat hebat, bisa juga sih ya. Ini juga bisa ini ya. Tapi konteksnya di sini akan habis di tahun 2027. Jadi lebih interest yang jawaban D. Lanjut nomor, oh udah selesai. Oke, ini saya buka kuncinya dulu. Jawaban yang pertama, lah B jawabannya ndah. Ikut serta tentang kebersihan lingkungan biar sampah nggak berserakan. Laki piye toh? Polusi udara loh. Ya, lah kok ke sampah ya? Oke lah. Nomor 2, jawabannya A. Oke, benar. Karena CO itu dekat dengan hemoglobin. Nomor 3, dia jawabnya adalah E. Hujan asam ya, nda? SO2 dan SO3 bereaksi dengan H2O. Nomor 4, lah 4C benar, smogging ya, tentang NO dan NO2 ya. Nomor 5 itu D, benar, karena tadi ada clue-nya. Kalau kita pakai bahan bakar yang kebanyakan ya polusi ya.
Tapi dia bilang ada istilah di sini tahun 2027. Lah ya cedak toh 6 tahun lagi. Nah, jadi kita harus hemat-hemat karena bisa habis. Oke, ada lagi sini. Oh, sudah selesai. Indah ada yang mau ditanya ndak? Indah ada yang mau ditanya ndak? Ndak, oke. Berarti udah selesai yo hari ini tentang hidrokarbonnya.